Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Satriawan MPD. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Pada kali ini saya akan mengamati video tentang ciri-ciri makhluk hidup 5 hewan dan 5 tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita. Saya pilih jenis hewan ikan, di mana ikan ini tergolong jenis hewan vertebrata. Ada yang memiliki warna, ada yang oranye, ada yang putih, kuning, dan lain sebagainya. Dan juga hewan ini memiliki jenis yang berbeda. Ada sejenis ikan koi, ada ikan mas, dan ada ikan bujair. Dari sejenis hewan ini, mereka hidupnya di air, bisa hidup di air laut, air tawar. Mereka bisa melangsungkan hidupnya. Untuk bergerak, mereka menggunakan sirip dan ekornya untuk berpindah tempat. Untuk alat pernapasannya, ikan ini bernapas dengan insan. Dan di mana mereka memerlukan makanannya itu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama dalam makanan alami seperti cacing, jentik-jentik atau kutu air yang mereka dapatkan di kolam tersebut. Dan gitu untuk makanan yang kedua itu makanan yang dibuat oleh manusia atau makanan buatan seperti contohnya seperti ini, takari. Untuk mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi hewan yang dewasa atau ikan dewasa untuk bisa melangsungkan hidupnya. Untuk perkembangbiakan ikan ini, dia berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, agar mereka bisa membuat banyak telur seperti ini. Contohnya anak telur bujair, dia menjadi setelah menjadi telur dia menjadi ikan kecil dan itu menjadi ikan dewasa. Dan maka dapat saya simpulkan ikan ini bisa bergerak ke tempat yang lain, bisa mereka bernapas dengan menggunakan insan, memerlukan makanan untuk tumbuh, dan bisa berkembang biak dengan cara bertelur. Demikian yang saya dapat sampaikan. Jenis makhluk hidup yang kedua saya pilih hewan yang namanya lebah. Lebah ini merupakan serangga yang berkaki 6. Dia bergerak menggunakan sayapnya yang bening atau transparan. Hewan lebah ini bernapas menggunakan transkea, di mana mereka membutuhkan makanan dari sari-sari buah atau serbuk sari yang mereka dapatkan dari bunga untuk mendapatkan sumber energi agar mereka bisa bertahan hidup. Setelah itu, hewan ini dari sumber energi yang mereka dapatkan, mereka bisa tumbuh menjadi lebah yang dewasa. Lebah ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Adapun ciri-cirinya lebah ini yang saya dapat perhatikan, yang pertama dia memiliki badan yang hitam berisi garis-garis kuning. Dan itu sayapnya berwarna transparan atau bening. Dan itu dia memiliki ekor yang digunakan untuk menyengat apabila mereka bersentuhan kepada yang disentuh, maka dia akan mengeluarkan ekornya untuk disengat. Setelah itu, hewan ini juga bisa menghasilkan madu untuk kebutuhan manusia. Saya pilih sejenis hewan ayam, di mana ayam memiliki sayap, bentuk fisiknya seperti burung, tetapi ayam tidak bisa terbang setinggi burung.
Untuk jenisnya ada ayam bermacam-macam jenis dan bermacam-macam warna. Dapat kita perhatikan ayam jantan bentuknya seperti ini dan ayam betina bersama anak-anaknya bentuknya seperti ini. Adapun ciri-ciri dari ayam, ayam ini bergerak menggunakan dua kakinya dan menggunakan sayapnya untuk terbang. Dan untuk bernapas, ayam bernapas menggunakan paru-paru. Ayam mendapat makanan dari segala makanan atau juga dapat disebut dengan hewan omnivora. Untuk makanan yang mereka dapatkan, mereka digunakan untuk berkembang dan bisa tumbuh menjadi hewan yang dewasa. Untuk berkembang biak, hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Mereka bisa menghasilkan telur lebih dari 10 butir untuk mereka jadikan anak yang bisa mereka induki agar bisa menjadi anak dewasa. Makhluk hidup yang keempat saya pilih anjing. Anjing bergerak dengan 4 kaki ke tempat satu ke tempat yang lain. Anjing bernapas dengan paru-paru, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Anjing makan makanan seperti daging sapi, daging ayam, sayur-sayuran dan lain sebagainya, hampir mirip dengan makanan yang dikonsumsi manusia. Anjing mengkonsumsi makanan bergunanya untuk melangsungkan kehidupannya agar menjadi tumbuh dan berkembang. Di mana anjing ini berkembang biak dengan cara melahirkan atau ovivivisar. Anjing hidup di darat, beradaptasi dengan lingkungannya. Maka dari penelitian yang saya laksanakan, maka anjing ini merupakan makhluk hidup yang bisa bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, dan membutuhkan makanan untuk melangsungkan hidupnya. Saya pilih hewan sapi, di mana sapi bergerak menggunakan 4 kaki. Mereka bernapas menggunakan paru-paru, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Makanan atau sumber nutrisi yang mereka dapatkan berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti rumput-rumputan atau daun-daunan, dan juga bisa disebut dengan hewan herbivora. Hewan sapi tersebut mendapatkan nutrisi makanan dari tumbuh-tumbuhan untuk melangsungkan hidupnya menjadi sapi dewasa. Yaitu sapi ini berkembang biak dengan cara melahirkan atau ovivisar, yang dapat saya amati. Sapi tersebut dia memiliki warna bata sampai dengan kecoklatan. Dia memiliki 2 tanduk, memiliki 2 telinga, memiliki 4 kaki, memiliki 1 ekor, dan memiliki hidung yang berwarna hitam, dan mempunyai mulut yang berlidah panjang. Matanya 2. Begitu dapat saya perhatikan mereka berjalan menggunakan kaki, berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Dapat saya simpulkan sapi ini bisa bergerak, bernapas, membutuhkan makanan, dan tumbuh, dan dapat berkembang biak. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil pengamatan. Makhluk hidup yang pertama saya pilih tumbuhan sejenis pisang. Pisang ini termasuk tumbuhan monokotil dan memiliki akar serabut. Batangnya besar dan berlapis-lapis. Untuk daunnya, pisang berwarna hijau apabila masih muda. Apabila sudah tua, daunnya berwarna kecoklatan. Pisang ini bisa menghasilkan buah yang sangat banyak. Ya, seperti yang di sana. Dan itu pisang ini bergerak secara pasif karena
dikatakan pasif karena pisang ini tidak bisa pindah ke tempat satu ke tempat yang lain. Cara bergeraknya mayoritas seperti halnya terdapat rangsangan dari sinar matahari atau sentuhan manusia atau air dan lain sebagainya. Untuk bernapasnya pisang ini menggunakan stomata. Makanan yang diperoleh berasal dari akar bagian bawah. Untuk menyerap makanan tersebut mereka agar bisa menjadi tumbuhan pisang yang subur. Untuk berkembang biak, tumbuhan pisang berkembang biak dengan tunas, di mana dia menghasilkan anak yang baru seperti ini. Ya. Untuk pisang ini banyak orang yang mengkonsumsi karena banyak mengandung vitamin dan protein untuk masyarakat, sehingga dapat membuat manusia menjadi sehat. Makhluk hidup yang kedua saya pilih tanaman cabai. Adapun tujuannya saya melaksanakan praktikum ini agar saya dapat mengetahui apa kegunaan bagi manusia dan bagaimana cara tanaman cabai berkembang biak. Tanaman cabai ini terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Tanaman cabai ini bisa mencapai ketinggian dari 3 sampai 4 meter, di mana dia mempunyai daun yang berwarna hijau. Untuk buahnya apabila masih muda dia akan berwarna hijau juga. Untuk buahnya yang sudah matang dia akan berwarna merah. Untuk bunganya berwarna putih. Adapun ciri-ciri yang saya dapat perhatikan, yang pertama, tumbuhan cabai ini bergerak dengan mendapat rangsangan dari manusia, seperti ada air, ada suhu atau ada sinar matahari. Yang kedua, dari tumbuhan cabai ini bernapas menggunakan stomata. Yang keempat, tumbuhan cabai ini mendapatkan makanan dari dalam tanah melalui akar yang disebarkan ke dalam seluruh batang dan daun, dan dibantu oleh sinar matahari terjadinya fotosintesis, dan itu dia akan menjadi tumbuhan yang dewasa. Apabila untuk pupuknya, tumbuhan cabai ini memerlukan pupuk organik untuk mereka bisa tumbuh dengan subur. Tanaman cabai ini berkembang biak dengan biji, di mana bijinya dulu dibibit, dan gitu dia akan menghasilkan tanaman cabai besar. Dari hasil praktikum yang saya dapat amati, tanaman cabai ini sangat berguna bagi manusia, di mana kegunaannya digunakan untuk membuat bumbu masakan untuk para ibu, dan rasanya sangat pedas. Saya pilih tumbuhan blingbing. Adapun tujuannya melaksanakan praktikum ini adalah agar dapat mengetahui bagaimana caranya tumbuhan blingbing berkembang biak dan apa gunanya bagi manusia. Tumbuhan blingbing memiliki buah yang sangat unik, berbentuk seperti bintang atau segi lima. Apabila tumbuhan blingbing masih muda, dia akan berwarna hijau, dan apabila sudah matang akan berubah warna menjadi warna kuning. Untuk batangnya, dia mempunyai batang yang banyak cabang. Untuk daunnya dia berwarna hijau dan bunganya berwarna ungu. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan blingbing adalah yang pertama, tumbuhan blingbing bergerak dipengaruhi terhadap rangsang. Yang kedua, tumbuhan blingbing bernapas menggunakan stomata. Yang ketiga, tumbuhan blingbing mendapatkan makanan dari akar, disebarkan ke seluruh batangnya dan daunnya. Tumbuhan blingbing mendapatkan makanan dari tanah, diserap melalui akar dan disebarkan ke seluruh batangnya, akan mendapatkan tumbuhan yang dewasa dan subur.
Tumbuhan blimbing berkembang biak dengan biji dan setek. Adapun ciri-ciri yang saya dapat perhatikan, tumbuhan blimbing tersebut berguna. Yang pertama, daunnya gunanya untuk dibuat sayur, dan buahnya dikonsumsi oleh manusia. Sekian yang dapat saya perhatikan atau jelaskan apa dari kegunaan tumbuhan blimbing. Sekian dan terima kasih. Saya pilih tanaman kumis kucing, di mana kumis kucing ini tujuannya agar saya bisa mengamati bagaimana bentuk bunganya, bagaimana bentuk bantainya, dan bagaimana bentuk daunnya. Dan kumis kucing ini bisa dipergunakan untuk sebagai obat herbal atau tradisional oleh manusia. Yang pertama saya perhatikan, kumis kucing memiliki daun yang berwarna hijau dan bentuknya bunar, dan di ujung daun tersebut memiliki ujung yang runcing. Dan untuk bunganya ini berwarna putih keunguan, dan untuk batangnya dia memiliki batang yang sangat basah. Apabila dipatahkan ini akan mudah. Adapun ciri-ciri dari kumis kucing ini, yang pertama saya dapat perhatikan kumis kucing bergerak dengan secara pasif. Karena dikatakan pasif, kumis kucing ini tidak bisa berpindah tempat ke tempat satu dari yang lain, sehingga mereka hanya bisa mendapat rangsangan dari sentuhan manusia atau dari sinar matahari atau dari air. Untuk pernapasan kumis kucing ini, kumis kucing bernapas dengan stomata. Dia memerlukan makanan yang berasal dari bawah tanah, atau dia menyerap sari makanannya yang dipergunakan yaitu dengan akarnya. Makanan yang diserap dari tanah dia gunakan untuk tumbuh dan berkembang untuk menjadi tumbuhan yang subur. Untuk perkembangbiakan, kumis kucing berkembang biak dengan cara dengan biji, atau bisa dengan cara menyetek. Di mana caranya? Dengan cara menyetek, kita tinggal mematahkan batangnya. Setelah itu kita tanam di sebuah pot, dan potnya tersebut kita jangan lupa untuk menyiramnya agar kumis kucing bisa hidup. Dan kita menaruhnya di tempat yang teduh dahulu. Apabila sudah dia tumbuh besar seperti ini, kita bisa menaruhnya di ada sinar matahari agar mereka tidak cepat layu. Untuk praktek yang saya laksanakan, saya akhiri sampai di sini. Untuk bunganya kita perhatikan seperti ini. Ya, batangnya seperti ini. Udah gitu, daunnya seperti ini. Dapat saya simpulkan dari praktekom ini, saya perhatikan kumis kucing ini sangat bermanfaat bagi manusia. Dan yang terakhir, saya pilih tumbuhan jagung. Jagung merupakan kelompok tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Jagung memiliki daun yang berwarna hijau. Jagung memiliki bunga yang sangat bagus, bentuknya seperti ini. Jagung bernapas dengan stomata. Jagung berkembang biak dengan biji. Jagung mempunyai buah yang berwarna kuning. Jagung memiliki akar serabut yang dipergunakan untuk menyerap sari-sari makanan yang dipergunakan untuk bertahan hidup. Terima kasih. Dari hasil pengamatan saya, dapat saya simpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, peka terhadap rangsangan. Sekian dan terima kasih.